Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa ja'alahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa'a rabbih wa nailal aman. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ushadiqul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa abyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa qutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulun narah bisitatin, al-umara'u bil juhuri wal arabu bita'assubi wa ahlur rustaqi bil jahli wa dahaqinu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajir Al-Muslimin Al-Muhsinin, perangkat desa, ketua RW, ketua dan seluruh RT yang hadir pada malam ini, Dewan Penasehat Masjid Al-Muhsinin, aparat keamanan yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita boleh bergegas dari rumah kita masing-masing untuk melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kaki kita untuk datang di rumah Allah ini, di Masjid Al-Muhsinin, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Masjid tadi dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2020 Miladiah. Di dalam momen dan kesempatan inilah, ibu bapak, saudara-saudaraku, boleh dapat kita katakan bahwa momentum seperti ini selalu bertepatan dengan apa yang terjadi dalam persoalan Islam, baik secara internal maupun eksternal yang ada di dunia. Alasan inilah tentunya kita senantiasa menyampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sedang digemparkan, dunia sedang dihebohkan dengan hinaan, dengan fitnahan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah
manusia pilihan Allah yang telah diutus oleh Allah memiliki 4 karakter yang mulia di dalam uswah hasanah, di dalam tauladan yang baik yang melampaui kebaikan dari seluruh manusia yang pernah diutus oleh Allah. Jangankan manusia kita yang hidup di zaman modern, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, beliau adalah Sayyidul Anbiya. Artinya kemuliaan Rasulullah SAW melampaui daripada nabi-nabi 123.999 nabi yang diutus oleh Allah. Kemampuan beliau dalam segala kompetensi, baik secara akhlak, moralitas, maupun dalam tolok ukur kemampuan kecerdasan intelektual. Apa yang saya katakan ini sudah dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan oleh orang Islam. Seorang penulis Amerika, Michael Hart, dalam bukunya 100 the Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, menduduki ranking yang paling pertama. Orang-orang kafir termasuk saya pribadi dulunya tidak percaya kepada Islam. Mengapa? Tidak beriman kepada Rasulullah. Mengapa? Tentu ada sebabnya. Karena culture, karena kehidupan, karena pengaruh lingkungan nasab membuat kami menolak kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, karena ketidakmampuan manusia melihat, ibarat memandang Islam itu dengan tidak punya kemampuan keilmuan, makanya menolak. Jadi kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kalau ada orang menghina Rasulullah SAW, berarti orang itu tidak memiliki kemampuan cara berpikir yang baik. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh doktrin agama. Sekali lagi, kalau orang menghina Nabi Muhammad, kalau orang mencela memfitnah Nabi Muhammad, karena pengaruh doktrin agama. Kalau orang mengerti, paham, begini supaya Bapak lebih mudah. Ada orang yang masuk Islam, ada yang keluar dari Islam. Orang yang masuk Islam itu disebut dengan, oh bukan, tidak ada kata mu'alaf dalam Al-Quran. May yahdillahu fahuwal muhtadin. Itu. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa ma yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Bukan mu'alaf. Mu'alaf itu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansyartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu mu'alaf. Belum tentu dia betul-betul Islam kalau mu'alaf. Kalau mu'alaf belum tentu dia Islam, belum tentu. Jangankan mu'alaf, Muslim sudah mau yang aja banyak yang munafik. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Pura-pura aja bela Rasulullah. Pura-pura. Padahal kalau tidak ada isu tentang Prancis, sama-sama muslim saling menyakiti, sama-sama muslim saling memenjarakan. Di mana cinta kepada Rasulullah? Munafik, munafik. Rasul katakan, aku tinggalkan 2 kekayaan, 2 harta, agar kamu selamat dari ancaman dunia. Quran wal hadis. Di sisi yang lain, Rasulullah menitipkan supaya kita sesama mukmin
kita orang beriman berkasih sayang. Orang yang masuk Islam dari kafir namanya muhtadin. Bila keislamannya itu berdasarkan keterangan laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Kalau betul-betul keislaman mereka itu berdasarkan keterangan daripada Al-Quran. Makanya ibu bapak jangan heran orang di Eropa masuk Islam, rentetan nama-nama mu'alaf. Apa tadi? Mu'alaf. Rentetan nama-nama muhtadin. Orang-orang yang punya kompetensi, kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Kebanyakan yang masuk Islam itu dalam tanda petik kaum saintis, ilmuwan. Yang keluar dari Islam cuma dua persoalan, kawan. Kalau bukan beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Sudahlah, gak usah menyangkal. Tapi orang-orang rentetan nama-nama terbaik, saya kasih contoh, hampir saya lupa. Aspek psikologis dan intelektual. Orang dari kafir masuk Islam, tidak pernah ada orang Islam yang meyakinkan. Siapa yang bisa meyakinkan Arnold Schwarzenegger, aktor Amerika? Siapa yang meyakinkan Jackie Chan, legendaris aktor China? Siapa yang meyakinkan Yusuf Ihsan, rocker Amerika, orang Amerika? Siapa yang meyakinkan Neil Armstrong? Siapa yang meyakinkan Maurice Bucaille, ahli kandungan from Prancis? Tidak ada. Tidak ada yang meyakinkan orang kafir masuk Islam. Tapi mereka dengan kemampuan kompetensi keilmuan mereka menghubungkan Al-Quran dengan intelektual keilmuan mereka. Nggak ada orang Islam, tidak ada di dalam Islam ini istilah program pengislaman. Tidak ada dalam Islam istilah program pengislaman. Nggak ada orang Islam yang bisa mengislamkan orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka karena kompetensi kemampuan mereka. Jadi dalam hal ini yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad adalah orang kafir yang bodoh. Orang kafir yang tidak punya kemampuan intelektualitas yang baik. Akhirnya dikutuk dia oleh dunia. Bahkan seorang dari Rusia, Abdullah, siapa itu namanya? Dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak cerita, dia nggak cuma gaya. Dia ambil pedang, dekati si Michael penghina ini, langsung dia penggal batang lehernya. Itu baru laki-laki. Allahu Akbar. Nggak banyak cerita. Beda dengan kita di Indonesia ini, banyak gaya. Cuma banyak cerita, no action, talk only. NATO. Bicara besar, praktiknya nol. Semua mengaku pembela Rasulullah. Tapi di dalam kehidupan internal Muslim Indonesia, Islam diacak-acak. Saudara Muslim disiksa, saudara Muslim dihina. Bergaul erat dengan kafir, pemakan kotoran kafir. Setelah Rasulullah diganggu, pura-pura bela. Munafik. Kalau saya ini kan orang dari sana dulu yang menentang Islam. Antum ini baru belajar munafik semua. Saya sudah guru besarnya. Jadi jangan, ini yang momen-momen begini memang momen saya. Siapa yang paling ahli di dalam masjid ini bicara soal kafir dan munafik? Ini yang lagi bicara. Tolong Ustaz, angkat sedikit. Saya yang lagi bicara ini yang memang ahli di situ. Allah memberikan kami sekeluarga hidayah bukan karena mau kawin. Nah itu, kalau mualaf karena mau kawin.
sepanjang usia keislamannya tidak mengerti Saya Islamkan orang sudah banyak sekali, sudah ribuan di Indonesia ini. Dan saya katakan antum, saya tidak bangga antum masuk Islam. Enggak bangga saya. Orang masuk Islam saya tidak bangga. Yang saya bangga orang mengerti Islam dan mampu mengamalkan Islam kendati jatuh bangun. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli sholat. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli sedekah. Ibu bapak nggak perlu jadi ahli ilmu. Ibu bapak yang penting adalah ahli jujur. Jujur dalam mengamalkan keislaman ini. Banyak yang tidak jujur. Banyak yang tidak jujur. Di saat Islam dibutuhkan, datang pejabat-pejabat. Coba contoh ya, contoh yang sudah kita lewati. Orang bermimpi akan menjadi pejabat. Orang bermimpi akan menjadi seorang sosok petinggi di negara ini. Semua merayap ke masjid. Betul. Datang ke masjid, pikul tikar sembahyang, bawa bantuan. Nih nomor urut saya. Begitu jadi pejabat, ngaku Islam. Ngaku Islam. Tapi begitu dia mendapatkan jabatan itu, Allahu Akbar, aspirasi umat Islam diabaikan. Nah, setelah Rasulullah mau dihina, baru pura-pura bela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah kalau orang beliau dihina. Di dalam keadaan beliau masih hidup pun pernah dilempar dengan batu, gigi beliau patah. Beliau dihina, nenek-nenek yang siang malam beliau kasih makan mencaci maki, mengutuk beliau, menghina beliau, memfitnah beliau. Setiap saat beliau kasih makan karena akhlak mulia. Tadi dibaca oleh Qori, saya dengar dari belakang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulu wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Orang-orang yang mengharapkan hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Hanya dua orang itu, dua kategori itu. Yang mengingat hari kiamat berarti yang mengingat mati. Orientasi Maulud Nabi ini adalah konsekuensinya, komitmennya adalah hidup dan mati. Jangan antum hidup kalau takut. Bukan kita merayakan Maulud Nabi begini lantas kita mengingatkan, di zaman dalam satu risalah, dalam satu referensi, Rasulullah SAW dengan sahabat mengadakan hari ulang tahun seperti orang kafir. Happy birthday to you. Umat Islam ikut-ikut. Happy birthday to you. Enggak begitu. Di zaman Rasulullah tidak ada pelaksanaan maulud demi memperingati karena Rasulullah bertambah usia. Karena di dalam konsep Islam, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjalah wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasyus syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian illa bi idnillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Saya pribadi Yahya, ibu bapak, saudara-saudaraku, tanggal, bulan dan tahun sudah ditentukan oleh Allah kapan kita lahir dan kapan kita mati. Maulud Nabi ini esensial maknanya adalah syukur karena besok kita akan mati. Semakin bertambah usia kita, bukan semakin bahagia, justru semakin mendekat kepada kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir berdoa menganggap seolah-olah dunia ini kekal. Makanya Allah pisahkan antara kafir dan mukmin. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi komitmen, fokus kita dalam eksistensi kehidupan selama di dunia adalah akhirat. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Modal kita di dunia adalah akhirat. Saya dari kafir keluar, kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Tujuannya karena akhirat.
karena besok mau mati. Itu maksudnya. Bukan persoalan pindah agama. Kalau hanya soal pindah agama, Masya Allah, saya dulunya sudah punya agama namanya Kristen. Dan di sana saya bukan jemaat biasa, saya adalah seorang pendeta yang diberikan hidayah oleh Allah, yang paham betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak belum tahu. Dan malam ini perlu tahu. Dua golongan makhluk manusia yang paling tahu tentang Nabi Muhammad ini. Golongan yang pertama adalah para nabi, para anbiya. Golongan yang kedua yang paling tahu tentang Nabi Muhammad, ahlul kitab, para pendeta. Sebelum Nabi Muhammad datang, satu-satunya nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Maryam perempuan yang solehah, yang tidak pernah meninggalkan sholat 2 waktu dan tidak juga meninggalkan minal laila fatahajjat bihi. Pada separuh malam dia selalu bertahajud. Dalam catatan sejarah kitab Talmud Yudaisme, agama Yahudi, Maryam itu wanita yang pandai-pandai sekali menjaga kehormatannya. Maryam tidak pernah tampak postur tubuhnya. Di dalam keterangan kitab orang Yahudi dijelaskan Maryam itu hanya tampak kedua kelopak mata, kuku tangannya dan jari-jari kakinya. Betisnya tidak kelihatan. Maryam adalah wanita yang pandai menyembunyikan, menutup aurat rapat-rapat. Beda dengan kita. Pakai jilbab naik motor tapi tulang belakang kelihatan. Namanya Maryam, tinggal di Pekanbaru. Innalillah. Bu, maaf. Lahir dan batin walaupun hari raya masih 5 bulan lagi. Kalian yang sering begitu. Kalian punya bangsa yang begitu. Ada juga yang pakai jilbab, naik motor, baju lengan pendek. Ya Pak, betis kelihatan. Nah itu Islam 2020, 1442 Hijriah. Ini Maryam ini bukan orang Yahudi, bukan agamanya, bukan kafir. Agama Maryam, agama tauhid, Islam. Loh, agama Islam. Referensi kita umat Islam ada dalam Al-Quran surat Maryam. Orang Kristen tidak punya hak mengakui Isa Al-Masih. Yang punya hak adalah orang Islam. Coba perhatikan semua latar belakang dalam kompetensi keilmuan, sains, teknologi tercatat dalam Al-Quran. Dia tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, tetapi di dalam kaya akan pembenaran historik tentang para nabi dan juga kompetensi keilmuan sains dan teknologi. Al-Quran ini kitab ilmu pengetahuan, huda linas, bagi seluruh umat manusia. Bukan kitab orang Islam saja. Kebetulan yang percaya kepada Al-Quran adalah orang Islam. Orang Islam percaya kepada Al-Quran, orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad. Gelar mereka adalah mukmin, bukan muslim. Muslim belum tentu mukmin. Karena semua munafik pun di luar sana sekarang mengaku muslim. Coba lihat kalau debat di televisi. Jangan begitu Rocky Gerung, saya juga Islam ini. Pakai topi lebih baik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu tidak punya agama. Orang punya agama. Di Manado ada agamanya. Tetangga saya, satu kampung dengan saya, orang Manado. Rocky Gerung punya agama. Apa? Gemin, Gereja Masehi Injili Minahasa. Satu gereja dengan saya dulu. Tapi dia orang filsuf, dia filsafat, dia punya kompetensi kuat secara akademik. Jadi kalau kita bilang Rocky Gerung bela Islam, bukan. Rocky Gerung bukan agama Islam. Dia tidak beragama Islam, dia bukan mukmin. Tetapi konsep yang dia bawakan dalam setiap statement, pernyataan, baik dalam siklus politik maupun dalam kompetensi akademik,
Rocky Gerung punya kemampuan sebagaimana yang tertulis dalam terkesan seolah-olah membela Kalau pernyataan yang mengandung kebenaran itulah Islam. Makanya saya bilang tadi, mengapa ada ilmuwan masuk Islam? Karena mereka berangkat dari apa yang tertulis secara teori di dalam ini yang diutus oleh Allah kepada Rasulullah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jangankan rahasia yang sekarang, kata Allah, rahasia yang belum kamu ketahui sudah tertulis dalam Al-Quran. Itu yang menyebabkan kami ini masuk Islam, bukan karena orang Islam. Satu manusia, satu sosok mulia, manusia sepanjang masa, kemuliaannya sampai hari ini hampir 1500 tahun dimuliakan manusia seluruh dunia. Itu yang menjadi tolok ukur kami kalau mengukur Islam dari sosok individu. Bagaimana kita mau contohi sosok pejabat kita? Baca Al-Fatihah saja bengkok-bengkok, tu Joko Widodo kemarin. Mulai panas bola ini. Jadi jangan dibandingkan antara Rasulullah dengan Soekarno. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Megawati. Jangan dibandingkan Rasulullah dengan Presiden Indonesia. Baca buku Michael Hart, nomor yang pertama dalam catatan manusia terbaik, the great man in the world. 100 the great man in the world, 100 manusia terbaik di dunia. Rasulullah SAW menduduki ranking pertama. Nomor yang kedua Albert Einstein. Nomor yang ketiga Isa Al-Masih, Yeshua Hamasyah. Nama asli kampung Isa itu Yeshua Hamasyah. Mengandung Maryam. Lahir Maryam dengan cara yang spektakuler. Dengan cara tanpa konotasi seks. Dengan cara tanpa berhubungan dengan laki-laki, tanpa unsur biologis. Hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah Maryam. Melahirkan seorang sosok laki-laki. Nama di kampungnya Yeshua Hamasyah. Dalam bahasa Ibrani disebut dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Tahun berapa? Tahun 6 sebelum Masehi. Salah Pak Yahya ini. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Salah Yahya ini. Bohong dia. Bohong. Ya jangan percaya tuh Yahya Waloni itu. Bohong dia. Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember. Nah kalau saya bohong, saya baca. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, ini Abineno pendeta besar di dunia. Bukan pendeta yang lapor saya, Esra Soro, bukan. Dia cari tahu saya sampai ke Papua. Innalillahi. Tapi sayangnya nggak ada pendeta Papua yang ngomong tentang saya ya, karena saya yang pendetakan pendeta di Papua. Ya, dia kan orang NTT, orang Timur. Saya tugasnya di Papua. Sampai hari ini kata Abineno, kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64. Ini yang bicara pendeta terbesar di dunia, Abineno. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh agama Romawi kuno. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Rasulullah SAW dilahirkan 20 April tahun 571. Rentang waktunya berapa tahun? 576 tahun. Al-Masih sudah berfirman, Al-Masih sudah berkata, Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saff 61. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila, ini Rasulillah ilaikum musyrik kalimah
baina yadaya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam artinya Isa anak Maryam. Berkata, saya ini, hei orang Israel, ya Bani Israel, saya ini Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Apa sebelum ada Nabi Isa? 3.500 tahun sebelum datang Nabi Isa, ada kitab yang ditinggalkan Musa. Apa namanya? Tahu? Dijelaskan oleh Al-Quran. Minat Taurati wa basisra bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Jadi ada waktu yang kosong selama 3.500 tahun. Bangsa biadab Bani Israel tidak mempunyai Nabi. Kenapa Ustaz? 3.500 tahun panjang sekali. Karena beribu-ribu mujizat yang diberikan Allah kepada bangsa biadab Bani Israel. Tidak ada satupun Bani Israel percaya kepada Allah. Bangsa yang tidak tahu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini dunia juga begitu. Dunia ini tidak tahu bersyukur atas nikmat Allah, khususnya Indo. Makanya jangan heran kita diuji oleh Allah sampai di dalam masjid pakai mikop, pakai masker. Apa yang ditakuti? Lepas aja Pak Haji. Kalau di dalam masjid begini nggak ada penyakit. Di luar masjid virus, kudis, kurap, matai mata. Di luar sana mencret. Di dalam masjid begini tidak ada. Kadang kalau mau penyakit mau datang, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Musibah akan datang kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pakai masker itu justru menjaga ucapan kita, janji-janji kepada masyarakat penuh dengan dusta dan kebohongan. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang ku giling malam ini. Muhammad SAW memberikan sampel, memberikan contoh sebagai guidance, sebagai pembimbing, sebagai contoh teladan bagi kita. Mau tidak mau antum sebagai mukmin harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Begitu sudah disampaikan akan datang seorang nabi. 3.500 tahun kosong, nggak punya nabi. Musa saja kewalahan memimpin Bani Israel. Musa kewalahan. Kalau orang katakan Jokowi kewalahan memimpin masyarakat Indonesia, tidak. Karena masyarakat Indonesia ini tertib mentaati hukum konstitusi. Masyarakat kita ini dari Sabang sampai Merauke nggak pernah ribut. Justru yang bikin ribut setiap hari di medan publik, di area kekuasaan NKRI adalah pejabat-pejabat negara kita. Betul apa betul? Good looking lah. Masalah cadar lah. Imam tadi itu umur berapa? Imam yang tadi di sini umur berapa? 21. Coba bayangkan tuh. Ente kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak usah nantang-nantang Islam. Orang hafal Al-Quran dituduh jadi teroris. Apa hubungannya teroris dengan Islam? Saya 14 tahun berdakwah, saya katakan kepada jemaah, jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Naik haji. Kenapa? Karena tidak ada jihad yang seberani Ismail dan Ibrahim. Dia duduk bersama. Ya bunaya, ini asrafil manami ani asbauka panzur masataro. Ya abatib al matumar satajidun insyaallah minasobir. Mana ada jihad seberani Ismail. Bapaknya ancam tengah malam. Ya abah. Duduk tuh kau. Ada apa abah? Udah duduk, jangan banyak tanya. Ada apa ya abah? 3 kali abah mimpi. Abah akan menyembelih antum besok pagi. Apakah Ismail langsung ketakutan? Oh jangan bah, kasihan saya masih kecil. Anak umur 12 tahun. Anak remaja.
dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesabaran dan ketaatan, keluar pernyataan keberanian dalam ucapan Ismail. Ya abatif al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini jihad yang paling berani. Mau disembelih nggak takut. Di sisi lain ada pembelajaran bagi anak-anak muda, taat kepada Allah. Tadi saya dengar ketua masjid berkata, Maulud kali ini adalah membebaskan kita agar dengan senang dan semangat, dengan ikhlas dan sabar, kita melakukan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ini Ismail sebagai teladan contoh jihad yang paling tinggi. Makanya jihad yang paling tinggi itu adalah haji. Coba nanti besok pagi bapak, coba anak bapak, dek sini kamu, Saiful, Ibrahim sini, Hamdan, Aprizal, Safrial, nama-nama orang orang awak. Sini kamu, apa? Untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, Abah akan sembelih lehermu kalau nggak lari. Saya begitu juga baru masuk Islam. Yang paling saya takuti masuk Islam itu sunat. Tapi begitu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu keluarga bini dan anak-anak, saya katakan kepada Mantri Salim yang tukang sunat, Pak Mantri, jangankan disunat, batang leher saya dipotong sebagai syarat, kami akan siap demi memeluk Islam. Tidak apa-apa kalau itu menjadi syarat dan ketentuan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh para nabi. 3.500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum mentakdirkan nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Di sisi yang lain, secara teologis, Nabi Isa alaihissalam tidak mampu dilukiskan secara visual, baik dalam bentuk foto maupun gambar. Ini kita bikin maulud Nabi. Saya lihat tuh spanduk besar sekali di luar sana, bukan foto Nabi Muhammad, foto mantan kafir Yahya Waloni. Sudah lihat itu di foto mantan kafir situ. Kenapa tidak ada foto Nabi Muhammad? Kawan, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Al-Mukarramah, sampai di Masjid Nabawiyah, sampai di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, nggak ada foto Nabi Muhammad. Masuk ke rumah-rumah orang Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada fotonya? Mulai dari mana kawan ente lantik ini? Sangat beruntung ibu bapak beragama Islam. Allahu Akbar. Sudahlah, umat Kristen menyerah sajalah. Masuklah Islam. Ini direkam di YouTube ini. Bisnis semua ini 1, 2, 3. Sana malu-malu udah 4. Sudah tak biasa kita 5. 1 di tengah. Bisnis semua ini, YouTube semua ini, Masya Allah. Tapi dia hantam sendiri uangnya, nggak ada bagi-bagi dengan Ustaz. Memang sudah begitu watak orang Indonesia, suka cari kesempatan dalam
Tapi di masjid enggak lah, ini anak-anak baik-baik semua. Daripada dia jadi begal motor di sana, mainkan, rekam Ustaz Yahya ceramah. Daripada dia begal-begal di jalan, mainkan itu. Enggak apa-apa. Ya. Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Coba cari di rumah mana ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan logika kita berpikir secara teologis. Theos and logos. Kita manusia diberi akal oleh Allah. Diberi kemampuan untuk berpikir dalam konstruksi positif, pemikiran positif and negatif. Daya motorik, kekuatan lobus parietal, lapisan otak besar dimampukan oleh Allah untuk menilai keimanan itu secara logika. Coba berpikir, Nabi Muhammad saja abad ke-6 tidak ada fotonya. Kenapa? Nabi Muhammad kenapa tak ada fotonya? Tidak ada fotonya. Apa yang menyebabkan? Memang tak ada tukang foto di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Nabi Isa ada Makanya ambok keluar dari situ. Angket lagi. Nggak enak dua. Angket lagi. Pokoknya angket terus. Keluar saya dari situ. Orang Islam dia nggak bersih. Jangankan foto Nabi Muhammad, Jokowi Maruf aja nggak ada. Inilah Pak, virus-virus begini. Coba kalau pemerintah disiplin, Pak Jokowi dan Pak Maruf disiplin. Ini baru mulai corona, Pak Maruf sudah mulai ditanya komentator TV. Ada acara apa Pak? Oh ini lagi konser. Konser apa Pak? Ini lagi konser dalam rangka mencari dana corona. Inilah kalau ulama sudah jadi politikus. Cari dana corona, bikin konser. Sementara orang lain disuruh lockdown. Orang lain disuruh karantina. Antum di karantina di mana? Enggak mau di karantina. Disuruh kurung di dalam rumah. Masyarakat disuruh kurung. Coba kalau dari pemerintah sampai ke bawah. Makanya ada isu tentang vaksin. Saya maunya mengusulkan Pak Jokowi dan Pak Maruf dulu divaksin. Betul apa betul? Ada kecurigaan masyarakat di bawah ini sudah terbelah. Masyarakat ada yang mau, ada yang tidak. Masyarakat jangan terlalu suuzon juga dengan pemerintah. Apalagi dengan aparat. Jangan mau kita diadu domba dengan aparat. Setelah ada masalah, pejabat membuang pernyataan yang ribut di bawah, masyarakat dengan aparat. Nah ini kalau sudah begini, lihatlah. Ada polisi, ada tentara. Jangan mau kita diadu domba. Baru-baru saya nonton televisi, ulama di Aceh juga barusan ditikam. Barusan ditusuk. Nanti lihat ya kalau sudah dibawa dalam persidangan, gila. Saya pikir-pikir, coba nih gila-gila yang begini, pas Yahya Waloni yang ceramah, memang mantan gila juga, ketemu sama-sama gila. Kalau aku rimbas kau dengan meja ini. Ya, dia cari betul ulama-ulama yang memang lembut. Kalau mau cari-cari yang berwatak Umar bin Khattab, baku giling kita di situ. Emangnya kita takut. Kita berdakwah begini, ada beberapa pakaian sahabat yang kita kenakan. Ada yang pakai baju Umar, ada yang pakai baju Abdullah, Abu Bakar, ada yang pakai baju Utsman dan Ali. Saya dari awal masuk Islam memilih jubahnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Harus begitu sekarang. Pembelahan di masyarakat begini lebar. Keyakinan masyarakat kepada pemerintah tipis. Kenapa tipis? Karena inilah sejarah pemerintah Indonesia. Presiden terbaik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jangan bilang buruk, nanti bisa-bisa jadi tersangka seperti Gus Nur. Buset. Minum dulu ah. Alhamdulillah, ada kopi. Ana sarap kahwa, bismillah. Kalau ada barang ini, kita waktu gulung sampai tengah malam. Jangan bilang buruk. Sebut pemerintah terbaik dalam catatan sejarah pemerintahan Indonesia. Cuma ini vaksin ini kawan.
amanah. Rasulullah amanah. Pak Jokowi dan Pak Maruf jadi pemimpin, duduk di tampuk kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Itu karena amanah. Saya dan Bapak Ibu yang bilang, Rob, duduk. Kita yang memberikan amanah. Aspirasi dalam mengejawantahkan sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Amanah. Duduk. Pak Jokowi, Pak Maruf duduk di situ. Mata Najwa bertanya, sudah setahun pemerintahan. Masyarakat bertanya, Pak Maruf di mana sekarang? Oh, saya ada di rumah. Apa yang sudah Bapak buat? Banyak. Berantas radikalisme sudah. Sebenarnya banyak yang kami buat, cuma kan ada virus-virus ini. Pak Maruf, sebelum ada virus memang sudah ke bawah ini pemerintahan. Indonesia sudah memasuki resesi. Ekonomi kita minus 5%. Hutang makin bertumpuk. Pak Jokowi dan Pak Maruf ini satu mantan kiai. Satu orang dari kampung. Pak Jokowi ini jujur, tapi dikeliling kiri kanan beliau berdua ini para bajingan yang membisikkan hal-hal yang tidak baik, membuat kontroversi di masyarakat. Dan ini bajingan ini bukan orang-orang muda, kawan. Ini sudah rambut putih semua yang di samping kiri kanan ini, yang tukang-tukang atur ini. Generasi muda, generasi milenial, generasi abad 21, berpenampilan berakhlakul karimah sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkutik karena tidak amanah, tidak berkutik karena tidak adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yakulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bita'asubi, orang badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa tujaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama dengki. 6 itu gak masuk neraka. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, urutan paling atas al umara'u bil ju'uri, penguasa sewenang-wenang. Penguasa yang tidak adil. Kalau dari pihak sebelah komentar, tangkap. Abu Jongos, Abu Budika, Abu Bakar, Abu Lantai, Abu Gedung gak ditangkap. Asal pro pasti aman. Asal pro pasti aman. Baser-baser yang menghabiskan dana negara 94 miliar bocor atas penelitian Indonesian Corruption Watch, pengamat korupsi Indonesia. Lolos 94 miliar. Bebas menjatuhkan reputasi orang, bebas menjatuhkan, menjelek-jelekan, memberangus hak demokrasi seseorang, bebas menjelek-jelekan hak politik warga negara, asalkan mereka di pihak penguasa. Insya Allah aman. Inilah pemerintah terbaik, aman dan adil. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mau dirubah tapi tidak jadi dengan ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna filosofis humanity and adil. 3. Persatuan Indonesia terpecah-pecah akibat mempertahankan tampuk kepemimpinan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa partai kita di Indonesia? Ada berapa partai kita di Indonesia?
10 apa 11? 9 apa 8? 11. Hanya 2 yang pro dengan mayoritas rakyat yang berdemo. Demokrat dan PKS. Saya bukan orang Demokrat, saya juga bukan orang PKS. Tapi hanya ini yang betul-betul mewujudkan sila keempat. Undang-undang Omnibus Law, undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja. Ya cilaka, undang-undang cilaka itu. Memang celaka. Orang demo berjilid-jilid sampai hari ini masih demo. Sampai hari ini masih demo. Apa itu? Omnibus Law. Ada satu sosok pengamat hukum, ada satu lawyers terkenal di Indonesia, bukan beragama Islam, Hotman Paris Hutapea, mengatakan, saya sudah membaca khusus dalam pasal pertanahan. Apabila masyarakat Indonesia membaca secara spesifik dalam pasal dan ayat ini, maka semua orang Indonesia akan turun ke bawah. SHM, surat hak milik, 99 tahun akan dikuasai. Itu menurut pengamat. Saya bukan pengamat, hanya menambahkan kepada jamaah. Kalau kami ustadz berbicara begini, mengkritisi pemerintah, mengkritisi sesuatu, bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah, tidak ada urusan dengan kami pendakwah. Urusannya adalah kezoliman yang begitu lebar di bawah. Kebetulan saya sebagai pendakwah Islam, mayoritas bangsa ini beragama, harus saya bela dong. Tidak ada kepentingan mazhab, tidak ada kepentingan, tidak ada urgensi tentang mazhab dalam Islam. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya orang yang menegakkan Quran dan hadis. Tidak ada kepentingan itu, tidak ada tendensi itu. Demo siang malam. Sudah berdemo di bawah, ada juga masyarakat yang hina-hina. Sudah kita pasrah dengan keadaan seperti ini. Tapi ingat baik-baik, penulis-penulis buku tentang PKI sudah mengatakan, Dan Aidit yang begitu licik saja, Dipo Nusantara Aidit yang begitu licik memainkan peran mempengaruhi militer saja, ketahuan pada tahun 1965. Gerakan PKI. Apalagi yang sekarang ini terlalu nampak kawan. Yang tusuk-tusuk ulama itu, saya orang dari Kristen ya, bukan mau bela orang Kristen. Di dalam ajaran Kristen yang paling menentukan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin orang kafir melakukan itu. Orang Kristen gak disuruh begitu. Saya dari agama Kristen. Saya menentang Kristen karena ajarannya, bukan karena perilaku akhlak dan etika. Ini saya dari Kristen, buktinya berguna bagi Islam. Daripada antum pakai sorban di kepala masuk gereja nyanyi lagu gereja, dibilang munafik, marah. Aneh di dunia ini, Indonesia ini. Saya keluar dari gereja, dia masuk ke sana. Yang munafik-munafik ini saya mau sarankan, sudahlah, nggak usah ngaku-ngaku Islam. 100% berprinsip, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Coba lihat minuman saya ini, selalu air putih dengan kopi. Apa makna filosofis yang terkandung dari minuman ini? Ini yang menunjukkan karakter pendakwah. Memang hitam-hitam, putih-putih. The colors of Quran, black and white. Isi the contents Holy Quran adalah hitam dan putih. Nggak ada abu-abu. Makanya lambangnya putih dan kalau mau bergaul dengan kafir sekaligus aja baptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah, Roh Kudus baptis. Artinya keluar dari Islam. Jangan jadi separoh-separoh. Begitu juga dari kafir. Kalau mau masuk Islam, jangan separoh-separoh. Karena dalam konsep Islam, udhulu fisilmi kafah. Masuk lahir dan batin, total. Berserah kepada Allah. Supaya tidak dituduh munafik. Sekaligus saja murtad. Orang Islam bagaimana? Komentar di YouTube menjelek-jelekan sama-sama Muslim. Menjelek-jelekan para pendakwah. Melihat saudaranya di penjara senang. Innalillahi. Di mana rasa keimanan kita ini? Karena sudah dikaburkan hubud dunia, rasuli, khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Bukan akhlak Nabi itu. Makanya saya bela Nabi. Bela Nabi nggak usah demo. Bela Nabi itu tunjukkan akhlak berkasih sayang sesama Muslim. Tuh tepat sekali. Ibu-ibu nyaut di belakang itu.
Ibu-ibu juga begitu, sayang kepada suami. Bu ya? Itu. Sayang kepada pemimpin kita. Kalau saya bicara begini bukan benci kepada Pak Maruf dan Pak Jokowi. Bukan. Sayang kepada beliau berdua. Bantu pemerintah. Anda tidak ada pendakwa begini. Qiwamud dunya bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya orang dari kafir yang mendapat hidayah, tapi mencoba untuk menyampaikan ilmu para ulama. Kenapa? Ulama sudah sibuk berpolitik. Kan begitu teorinya. Saya mencoba menjadi ulama. Kenapa? Mengisi kekosongan. Gubernur, contoh beginilah supaya lebih mudah. Setiap gubernur Riau ditangkap, ada nggak PLT? Nggak usah jauh-jauh kasih contoh. Di Makkah, Madinah terlalu jauh. Di Amerika terlalu jauh. Di sini aja di Riau. Setiap kali gubernur pasti sekolah. Masuk pesantren. Program doktoral. Di mana? Pesantren penjara. Begitu. Setiap kali ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ada gubernur PLT. Pelaksana tetap. Nah sama. Saya sayang kepada agama ini. Kenapa saya sayang cinta kepada agama ini? Karena agama inilah yang menyelamatkan kami sekeluarga, istri dan anak. Yang tadinya kami ahli neraka menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu, lahirlah Isa ke tengah-tengah umat Yahudi untuk memberitakan akan datang Nabi kita Muhammad SAW dengan cara yang spektakuler. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bisa nggak seperti Maryam? Begitu bangun pagi langsung hamil. Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi dipompa dulu. Kalau dipompa baru hamil. Tapi Nabi Isa tidak dalam cara seperti itu. Dengan cara mukjizat. Maryam kaget, perutnya sudah besar. Maryam berlindung di bawah pokok-pokok korma. Datanglah Jibril, Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihissalam. Ya Maryam, anak di sini siapa? Saya adalah malaikat Jibril. Pulanglah Maryam. Sehelai rambut di kepalamu pun tidak akan terkulai. Pulang. Sebab bayi yang ada di dalam kandunganmu itu adalah rahmat bagi bangsamu dan rahmat bagi manusia yang akan datang. Kalau Nabi Isa tidak lahir, insya Allah nubuah tentang Rasulullah pun tidak akan datang. Buktinya di Al-Quran masih ada sampai sekarang, surat As-Saff itu. Malam ini ibu bapak stop lagi mengatakan bahwa kitab Kristen itu Injil. Kitab Kristen itu bukan Injil. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Nah, itu bahasa orang awak di sini. Kitab Kristen itu bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran. Semua kitab yang dibawa para nabi itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hadirnya Rasulullah SAW membawa kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Di dalamnya terdapat kitab Injil. Judulnya adalah Maryam. Jadi kalau ibu bapak mau cari cerita tentang Nabi Isa, jangan cuma Nabi Isa beserta ibunya. Pertanyaan saya sekarang, agama mana yang punya kitab suci yang menetapkan secara historik, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional tentang perjalanan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi? Tidak ada lain kecuali agama Islam. Judul kitabnya saja Maryam. Kalau di Kristen kan lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Filemon, Spiritus, Tacitus, Stefanus. Itu. Ini enggak. Makanya di Islam, bagi orang yang mau belajar Quran, dia tidak boleh menerjemahkan makna Quran itu secara logika. Dia harus merujuk kepada kemampuan berpikir para ulama. Innal ulama warasatul anbiya.
Karena konsep pemikiran para nabi dituangkan kepada para ulama. Ulama itu yang bagaimana? Ulama itu syaratnya berat. Ulama itu orang yang berumur 40 ke atas, yang sudah mempunyai komparasi yang kuat antara keilmuan dengan pengalaman. Orang masih muda, masih kecil, umur 30 tahun, 40 belum bisa disebut ulama. Belum, karena pengalamannya masih mentah. Ibarat buah belum masak. Jadi jangan cepat-cepat kita mengatakan orang ini ustadz, orang ini ulama. Belum tentu. Sudah 40 ke atas baru sebut ulama. Rasulullah diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ini umat Islam kebanyakan ini dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena orang baru sebut satu ayat saya sudah bilang ustadz. Jangan dulu, lihat dulu bagaimana dia berjuang atas agama ini. Sudah 40-50 tahun ke atas, itu ulama. Antara kemampuan keilmuan dia dengan pengalaman dia menjadi seorang dai mubalik, dia menjadi seorang ulama, barulah dia ditetapkan sebagai ulama. Dan konsep daripada itu jujur terhadap Islam, bukan ulama dipakai sebagai alat politik. Betul apa betul? Itu sifat Nabi SAW. Yang ketiga maksud saya itu, Nabi mempunyai sifat amanah, jujur, tablik, suka berdakwah, tablik, suka berdakwah. Dan yang keempat, fatona, berbudi pekerti luhur. Nah itu, jadi di dalam Islam ini semua ustadz-ustadz punya kemampuan. Ada yang jemaah tablik, yang suka keliling-keliling sholat, nah itu. Tapi kalau ada ustadz di meja dakwah begini di masjid, ceramahnya bidah kafir kepada sama-sama muslim, sudahlah, tinggalkan dia, anggaplah radio rusak itu. Coba nanti kalau ada ustadz bicara di sini, memenang-menangkan mazhab A, mazhab B, dia menangkan mazhabnya, sementara umat Islam lain golongannya salah, tinggalkan dia. Anggaplah dia radio rusak. Ini yang membuat kita pecah dalam Islam. Ya Pak Ketua Masjid, camkan baik-baik saya bilang ini. Ada ustadz di sini disuruh kuliah subuh, ceramah subuh. Dia mau jadi imam subuh, silakan. Kalau dia mau kunut, silakan kunut. Yang tidak kunut juga, lebih cepat, lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi untuk menjustis sama-sama muslim, oh ini kunut salah, ini tidak kunut salah, jangan Pak. Kita butuh persatuan sekarang ini. Nabi sekarang lagi dihina. Kenapa? Karena kafir melihat kelemahan kita sudah tercerai-berai. Di Indonesia, kenapa Cina ingin berkuasa? Ada satu benteng kekuatan yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ada satu benteng kekuatan takuti musuh orang Indonesia. Apa itu? PKI yang paling takut berhadapan dengan siapa? PKI paling takut berhadapan dengan siapa? Islam. Pejabat-pejabat kita Islam, aparat-aparat kita Islam. Kok kita mau diadu domba? Polisi tentara, jumlahnya berapa seluruh Indonesia? Polisi tentara tidak sampai 2 juta jumlahnya. Penduduk Muslim Indonesia 210 juta. Nah kalau ini sudah terpecah, selesai bangsa ini. Jadi tidak mungkin munafik-munafik kami yang berdakwah ini tidak mencintai negara. Kami sudah sering mengatakan kalau berjihad nggak perlu ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau mau berjihad begini, hak katakan hak, batil katakan batil. Yang masuk neraka itu orang di luar Islam. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang kafir. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Ansor, Banserep, semuanya masuk surga kecuali Banserep nggak masuk. Ya, karena saya bukan Banserep, saya bukan cadangan pemain inti di lapangan. Allahu Akbar. Bagaimana tidak bermain inti? Semua pada tiarap. Semuanya kan tiarap sekarang. Lihat nanti ya kalau sudah Indonesia aman. Bicara jihad fisabilillah. Sama virus takut. Pakai masker tuh Ustaz. Baru bicara jihad, suara menggebu-gebu, masker sama virus takut. Jangan Ustaz, kita takut pada pemerintah. Bukan, itu alasanmu. Kau takut kepada menghindar kemana antum? Jangankan virus, jangankan sakit.
Mati sudah Allah tentukan. Mau lari kemana? Nak lari kemana? Akan dikejar kau. Di mana saatmu tiba? Contohnya begini, habis ceramah. Tanggal berapa sekarang? 31 Oktober. Allah tentukan, Yahya, kau harus dijemput oleh malaikat maut. Mau lari kemana, Ambo? Baru keluar dari pintu masjid Al-Muhsinin, sudah ditangkap oleh malaikat maut. Sini kau, Yahya. Kembali pulang ke rahmatullah. Enggak boleh ditolak. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak mati tapi pulang kampung. Berangkatlah Ambo. Begitu dikuburkan, tidak usah pulang ke Jakarta. Dikuburkan di Pekanbaru. Karena mayat saya nggak boleh bawa ke Jakarta. Saya bukan orang kafir, orang Islam. Besok pagi dikuburkan. 7 langkah orang melayat, datang Munkar Nakir. Kalau kepada jamaah, Munkar Nakir pakai kaki, bangunkannya. Bangun. Jangan pura-pura kau Saiful, bangun. Kalau kepada saya pendakwah, baru mati tadi malam, besok pagi dikubur, malaikat akan kasih bangun. Tat, pakai tangan, lembut sekali. Tat, bangun. Udah, nggak apa-apa, Tat. Nggak usah nangis, Tat, nggak usah nangis. Insya Allah istri anak-anakmu juga menyusul, Tat. Kalian akan satu rumah. Ada istri Ambo di situ. Nah, takut itu, dia nanti di mobil marah sama saya. Kenapa kau juga bilang saya mau mati? Sama-sama lah kita. Bangun, Tat, bangun. Ini kepada ustadz yang bagaimana? Iya kan? Kepada yang betul-betul lurus, bangun, Tat. Insya Allah, bangun. Harus hiburlah. Jumpahkan dengan malaikat. Dijumpahkan dengan bidadari. Allahu Akbar. Bidadari di sana. Beda dengan bidadari di belakang itu kau. Bidadari di sana, Masya Allah, hidungnya mancung-mancung. Bidadari anak mancung tapi ke dalam. Habis saya pulang ini sama bini. 3 malam tak dikasih. Masya Allah. Bu, udah tenang kalian, jangan marah sama saya. Bidadari di sana cantik-cantik. Allahu Akbar, sekali disentuh tambah muda. Bidadari kita 50 tahun. Sudah bungku kawan. Bidadari dimaksud adalah antum semua itu kawan. Tidak usah marah Bu. Antum yang soleha, antum yang setia kepada suami. Dalam hadis Nabi SAW, lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zauj. 2 hal bagi perempuan muslimah. Apa itu? Kubur dan suami. Taat kepada suami. Suami yang bagaimana? Suami yang soleh. Suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, berakhlakul karimah, akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel sekali jadi orang Islam. Tenang hidup. Apapun kita minta, Allah akan berikan. Lambat atau cepat, tergantung kesetiaan kita menerima nikmat dan barokah Allah dari hasil ibadah kita. Masuk masjid, nggak usah tengok kiri kanan, nggak usah lihat kepada orang lain. Begitu Allah matikan seorang yang mati munafik, bukan pakai tangan. Malaikat mundurkan. Antum katanya mau balik ya? Tapi antum kok sering bergaul sama orang kafir, menjelek-jelekan sama-sama muslim, memenjarakan muslim saudaramu. Ini kamu. Bukan dengan pakai tangan, bukan pakai kaki, diinjak-injak ini kau. Kalau kepada kafir disuruh duduk bebas itu pilih ya. Pasang kuda-kuda tendang sampai dasi kupu-kupu terlempar. Orang kafir kalau mati kan pakai jas. Pakai jas, dasi kupu-kupu, pakai sepatu, berangkat ke neraka. Ditendang-tendang di sana. Tak lempar-lempar boy, sampai ke ujung-ujung. Sambung lagi kepalanya, putus, sambung tendang lagi oleh malaikat. Siksa kubur itulah yang memungkinkan kita umat Islam untuk bertakwa selama kita di dunia. Gampang sekali, simple sekali. Hidup dalam Islam ini, menurut guru saya pribadi, Pak Yahya nggak usah repot-repot menyesuaikan di mana masjid Anda nanti sholat. Kalau di Kristen kan beda. Katolik tidak boleh ke Protestan. Protestan tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgika, tata cara ibadahnya tidak sama.
Tata cara ibadahnya, hukum syar'i ibadahnya tidak sama. Protestan, Katolik, Pantekosta, Betel, gergaji, dan lain sebagainya tidak sama. Kalau kita di Islam semuanya sama. Sholat subuh 2 waktu, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat. 17 rakaat satu hari satu malam. Ditambah dengan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah. Jadi ketentuannya sama. Cuma gayanya memang di Islam ini banyak gaya. Ada yang membedakan itu kan nanti at-tahiyatul akhir. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang, ada yang cungkil-cungkil begini. Itu aja yang beda. Proses penampilan pribadi, ada yang pakai jenggot, ada yang tidak pakai jenggot, ada yang celananya melorot, ada yang celananya jojon, nggak apa-apa. Celana cingkrang, nggak apa-apa. Ya, yang penting antum datang jangan pakai kerung goni, itu aja. Sholat berdampingan, nggak usah saling jelek-jelekin, nggak usah. Imamnya kunut, yang tidak kunut sesuaikan aja lah, ikut-ikutan. Ketahuan sekali pembangkangan, imamnya kunut dia nggak mau angkat tangan, ya itu keras betul kepalanya. Ikuti saja, apa setelah kita ikuti keluar masih kita sakit? Enggak kan? Kunut itu doa. Begitu juga orang yang tidak kunut, kalau imamnya tidak kunut, ikuti aja. Akan terlihat persatuan umat Islam di situ. Buya Hamka, Hashim Asy'ari menjalankan ibadah haji menggunakan kapal laut. Sholat subuh pertama yang jadi imam Kiai Haji Hashim Asy'ari. Melihat ada buyah di belakang orang Muhammadiyah, Hashim Asy'ari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, "Tuan, bukankah Tuan ahli kunut? Kenapa Tuan tidak membaca kunut?" Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, "Saya ahli kunut, tapi makmum saya tidak mengakui kunut." Buya tidak, Hashim Asy'ari Kiai tidak membaca kunut. Besoknya Buya jadi imam. Buya jadi imam, Buya membaca kunut karena melihat ada ahli kunut yang menjadi makmum. Buya membaca kunut. Islamnya bagus. Di Indonesia jadi ribut antara kunut dengan tidak kunut. Kafir paling suka dengar argumentasi begitu. Kafir paling suka melihat orang Islam beradu argumen. Dia tidak mau orang Islam bersatu. Itu konsep yang dibawa kafir. Jadi kalau ada orang Islam yang suka memecah-mecah belah sama-sama Islam, bukan Islam itu kafir. Itu. Mesti tegas begitu. Berarti dia kafir. Disuruh orang kafir sama-sama jadi Di mana alasannya? Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Jangan kamu mentaati perintah orang kafir. Berjihadlah dengan jihad yang besar menghadapi mereka. Jihad yang besar itu apa? Ilmu yang besar, cerdas, pintar, dana yang besar, kebesaran jiwa yang besar untuk menghadapi mereka. Jadi perhatikan ibu bapak saudaraku, kalau kita mencintai Nabi, jangan mau kita diadu domba sesama Muslim. Bersatu kita. Ada masalah antara masyarakat dengan aparat, diadakan persuasif Islami, dialog Islami, supaya semuanya berjalan dengan baik. Orang munafik, komunis dan kafir, orang-orang munafik akan sakit hati melihat persatuan kita. Amin ya Rabbal. Semakin Nabi dihina, semakin banyak orang masuk Islam. Semakin Nabi dihina, semakin kita mencintai Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pertemuan pada malam hari ini, Engkau telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Kami datang di rumah-Mu ini ya Allah dalam rangka memberikan kebahagiaan sekaligus solawat kepada baginda Nabi kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kecintaan kami ini ya Allah dengan kami bersatu sesama Muslim, dengan tidak membedakan antara mazhab A dengan mazhab B. Kami semua bersatu dalam satu pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agar kami tidak saling menyakiti, agar kami tidak saling menyakiti, agar kami tidak saling melukai dan bahkan saling memencerahkan, bahkan saling membunuh. Dengan kejadian semacam ini ya Allah, dunia sedang digemparkan dengan hinaan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Justru kami menatap semua ini adalah kebaikan bagi kami untuk lebih mencintai Nabi kami tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persatukan kami ya Allah, dan ketuk pintu hati orang-orang kafir, orang-orang yang menghina Rasulullah. Datangkan mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka memeluk Islam dan mereka sekaligus memperjuangkan agama-Mu ini. Sebagaimana hamba dan keluarga yang dulunya tidak beriman kepada Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kami mendapatkan hidayah dan memperjuangkan agama-Mu ini tanpa kenal lelah siang dan malam mengumandangkan kebenaran agama-Mu ini. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyih fi qulubina wa kari ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolin ghaira huzaya wala maftunin. Allahumma ta'alla muflihin. Allahumma abta'ak fala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jemaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin melihat perjalanan hidup kami, ada buku saya Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang ingin melihat perjuangan kami, kebenaran Islam dan kebohongan kitab Kristen, silakan buku saya ini ada di mobil saya. Untuk mengenal lebih dekat pribadi kami dan biodata kami, ada di mobil. Bagi yang berminat jemaah, silakan diambil di mobil kami dengan judul Kebenaran Islam Mantan Pendeta, dan ada judul yang terakhir Munafik judulnya. Silakan. Nah, bagi yang munafik pasti akan mudah-mudahan sadar membaca ini. Ambil saja di mobil tapi bayar. Oh ya, tidak gratis ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Nanti kita jumpa di lain waktu. Insya Allah saya di Pekanbaru ini sampai tanggal 2 Desember saya akan kembali lagi untuk menuju ke Pulau Batam melalui feri yang ada di Buton, Pelabuhan Buton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.